Halo penyembah Tuhan maupun penyembah rice cooker, atau apapun yang kalian sembah. Coba sebutkan di kolom komentar ya. Pernah nggak sih kamu merasa hidup itu sebenarnya sudah cukup rumit? Bangun pagi, macet-macetan, mikirin cicilan, drama sama teman kantor, belum lagi kalau harga cabai lagi naik. Semua itu sudah jadi beban otomatis yang harus kita pikul setiap hari. Nah, lucunya, di tengah segala kerumitan yang sudah ada secara natural ini, masih ada satu lapisan lagi yang menambahkan daftar aturan dalam hidup kita. Sebuah daftar panjang yang isinya jangan ini, jangan itu, harus begini, wajib begitu. Kalau kita amati dari luar, rasanya seperti kita sedang bermain game kehidupan, tapi level kesulitannya sengaja dinaikkan sendiri oleh pemainnya. Ini bukan soal siapa yang salah atau benar dalam memilih jalan hidup. Ini murni tentang melihat sebuah fenomena sosial dari kacamata yang berbeda. Sebuah pengamatan sederhana, bagaimana satu sistem kepercayaan yang bertujuan memberikan tuntunan seringkali malah berujung menambah beban. Sebelum lanjut, perlu diingat, obrolan ini bukan bermaksud menyinggung keyakinan personal siapapun. Setiap orang punya hak untuk percaya pada apa yang mereka yakini. Kita di sini hanya akan membahas kumpulan data, pengalaman umum, dan realitas sosial yang sering kita temui sehari-hari. Jadi, santai saja. Anggap ini obrolan ringan di kedai kopi yang sedang membahas sisi lain dari kehidupan modern. Mari kita mulai dari sesuatu yang paling dasar dan paling sering kita lakukan. Makan. Makan itu seharusnya menjadi momen yang sederhana dan menyenangkan. Lapar, cari makanan, makan, kenyang, selesai. Tapi dengan adanya sekat-sekat aturan keagamaan, aktivitas sesederhana memilih menu makan siang bisa berubah menjadi sesi analisis yang cukup menguras energi. Tiba-tiba kita tidak lagi sekedar memilih antara ayam geprek atau nasi goreng. Kita harus mulai mempertanyakan, dagingnya disembelih dengan cara apa? Apakah ada kandungan babi atau lemak babinya? Apakah restorannya sudah tersertifikasi dan terjamin kesuciannya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terlihat sepele bagi yang sudah terbiasa, namun bagi banyak orang yang mencoba melihat secara objektif, ini adalah tambahan langkah yang tidak perlu dalam proses bertahan hidup. Bayangkan skenarionya. Kamu sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri, ke negara yang mayoritas penduduknya tidak menganut agama yang sama denganmu. Di tengah jadwal yang padat dan perut yang keroncongan, kamu hanya ingin mengisi perut. Tapi pilihan makanan di sekitar hanyalah restoran lokal yang belum tentu bisa menjawab pertanyaan detail soal proses penyembelihan. Akhirnya kamu memilih opsi yang paling aman, mungkin hanya makan buah, roti tawar, atau yang paling ekstrim menahan lapar dulu sampai menemukan restoran yang benar. Padahal dari sisi biologis, tubuhmu hanya butuh kalori untuk bisa lanjut beraktivitas. Tapi tidak, sekat maya dalam pikiran yang terbentuk dari aturan itu mengambil alih komando dan menyulitkan aksesmu ke sumber energi yang tersedia melimpah di depan mata. Ini menjadi lebih rumit lagi ketika kita membahas konsep makanan yang dianggap suci dan tidak suci. Ada satu daftar panjang yang seolah mengklasifikasikan hewan-hewan tertentu sebagai sesuatu yang haram. Dari perspektif netral, seekor hewan tetaplah sumber protein. Ia memiliki komposisi nutrisi yang kurang lebih sama. Namun label yang ditempelkan padanya membuat satu hewan seolah membawa kutukan moral, sementara hewan lainnya tidak. Tidak ada perbedaan signifikan dalam struktur biologisnya yang membuatnya jahat bagi tubuh manusia. Yang ada hanyalah konstruk sosial dan aturan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan aturan ini seringkali alih-alih menyatukan justru menjadi tembok besar dalam interaksi sosial. Kamu jadi tidak bisa seenaknya makan di rumah teman yang berbeda keyakinan. Kamu harus ekstra hati-hati saat diundang ke pesta. Makan yang seharusnya menjadi alat pemersatu dan perekat hubungan sosial berubah menjadi sesi uji ketaatan yang bisa memunculkan kecanggungan atau bahkan konflik. Beralih dari urusan dapur ke urusan lemari pakaian. Di sini kerumitan bertambah lagi. Fungsi utama pakaian sebenarnya sangat sederhana, melindungi tubuh dari panas, dingin, dan tentu saja menjaga norma kesopanan universal, menutup bagian vital. Tapi di bawah kacamata aturan keagamaan yang ketat, definisi sopan ini tiba-tiba melebar menjadi sangat spesifik, rumit dan tidak lagi universal. Tidak cukup hanya berpakaian, kamu harus berpakaian dengan standar tertentu. Bagi sebagian orang, ini berarti menutupi hampir seluruh tubuh, bahkan di cuaca yang sangat panas. Ada aturan detail soal batasan mana yang boleh terlihat, kain jenis apa yang harus digunakan, hingga warna apa yang dianjurkan atau dilarang. Perdebatannya pun tidak pernah usai.
Apakah celana ini terlalu ketat? Apakah lengan bajunya harus segini panjangnya? Apakah jilbabnya sudah menutupi dada dengan sempurna? Apakah cadar itu wajib atau sunnah? Semua pertanyaan ini berputar-putar di kepala, mengubah ritual berpakaian di pagi hari yang seharusnya cepat dan reflektif menjadi sebuah proses yang penuh perhitungan dan ketakutan akan kesalahan. Dampaknya, lagi-lagi kepada kenyamanan dan kepraktisan hidup. Coba bayangkan, saat kamu harus berolahraga, misalnya berenang. Fungsi pakaian renang adalah meminimalkan hambatan air. Tapi karena aturan, sebagian orang harus mencari pakaian renang khusus yang menutupi seluruh tubuh, yang justru lebih berat, lebih susah dipakai, dan secara objektif menghambat aktivitas renang itu sendiri. Ini adalah contoh sederhana bagaimana sebuah aturan yang tidak fleksibel bertabrakan langsung dengan fungsi dan kebutuhan fisik manusia. Lalu kita masuk ke ranah yang paling krusial dan seringkali dirasa paling mengganggu, penggunaan waktu. Kita semua tahu, waktu adalah aset paling berharga yang tidak bisa diputar kembali. Setiap detik yang berlalu adalah pengeluaran yang tidak akan pernah kembali. Agama, di hampir semua bentuknya, datang dengan seperangkat tuntutan ibadah yang terstruktur waktunya. Ada yang harus dilakukan saat fajar, saat siang, sore, malam, hingga tengah malam. Dari luar, ritual ini terlihat seperti sebuah recurring appointment atau rapat rutin yang tersebar sepanjang hari, setiap hari, tanpa henti. Untuk seorang profesional dengan jadwal super padat, seorang ibu rumah tangga dengan seabrek pekerjaan, atau seorang mahasiswa yang dikejar deadline, ritual 5 waktu ini bisa menjadi interrupt atau gangguan yang mengacaukan ritme kerja yang sudah dalam. Kita sering mendengar nasihat, luangkan waktumu 5-10 menit saja, nggak lama kok. Tapi argumen ini seringkali mengabaikan kenyataan psikologis dan praktisnya. Ini bukan semata soal durasi 5 menit itu sendiri. Ini soal membangun momentum kerja, yang sekali terputus butuh waktu lebih lama untuk kembali ke titik fokus semula. Ini soal harus memastikan diri berada di tempat yang suci, harus mengambil air wudhu, harus menghadap ke arah tertentu. Ini adalah serangkaian langkah persiapan yang mengonsumsi lebih dari sekedar 5 menit. Dan yang paling terasa adalah saat kamu berada dalam situasi yang tidak memungkinkan, seperti di tengah perjalanan panjang, di dalam pesawat, atau saat sedang meeting penting. Tiba-tiba ada alarm mental yang berbunyi, menyuruhmu untuk menghentikan semua aktivitas duniawi dan beralih pada kewajiban spiritual. Kalau tidak, akan muncul perasaan bersalah yang menghantui sepanjang hari. Jadi kamu tidak hanya direpotkan secara fisik, tapi juga dibebani secara mental. Ketakutan ini tidak hanya berhenti pada ritual, tapi merembet ke hal-hal yang sebenarnya bersifat rekreatif dan hiburan. Musik, sebagai contoh, adalah salah satu bentuk ekspresi dan hiburan paling universal bagi manusia. Irama dan melodi dapat menenangkan hati, membangkitkan semangat, dan bahkan menjadi media terapi. Namun dalam kerangka aturan keagamaan tertentu, musik tiba-tiba menjadi objek yang problematik. Muncul perdebatan yang tidak ada habisnya. Apakah musik itu haram? Alat musik apa yang boleh? Jenis vokal seperti apa yang diizinkan? Apakah penyanyi wanitanya boleh didengarkan oleh laki-laki? Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah sebuah konsumsi hiburan yang seharusnya rileks menjadi sesi pengadilan moral pribadi. Seseorang yang baru saja pulang kerja dengan kepala penat, yang mungkin hanya ingin mendengarkan lagu favorit untuk melepas stres, dihadapkan dengan suara-suara di kepalanya yang mempertanyakan status dosa dari aktivitasnya tersebut. Akhirnya, relaksasi yang ia cari tidak didapatkan, malah yang muncul adalah perasaan bersalah karena bersenang-senang. Ini adalah pola yang sering kita lihat. Bagaimana kesenangan-kesenangan sederhana manusiawi seperti mendengarkan musik, menonton film, menggambar makhluk hidup, atau memelihara anjing, hewan yang secara ilmiah terbukti bisa menjadi terapi stres, dipersulit dengan label-label ancaman. Hidup yang sudah berat jadi semakin gersang karena sumber-sumber kebahagiaan yang tidak berbahaya secara objektif malah dilarang. Kita perluas lagi ke ranah sains dan pendidikan. Disinilah benturan antara aturan dan kemajuan terasa paling signifikan. Aturan keagamaan yang rigid seringkali menciptakan gesekan dengan metode berpikir kritis. Sejak kecil, dalam lingkungan yang sangat religius, seorang anak diajarkan untuk menerima jawaban final bahwa segala sesuatu terjadi karena sudah kehendaknya. Ketika rasa ingin tahu anak sedang tinggi-tingginya, bertanya kenapa langit biru atau kenapa hujan turun, jawaban yang mengacu pada misteri ilahi sebenarnya menghentikan proses pencarian ilmiah.
Ini bukan berarti jawaban tersebut salah secara teologis, tapi secara metodologi pembelajaran, ia memangkas rasa ingin tahu. Anak itu belajar bahwa ada batas akhir untuk pertanyaan, dan batas itu adalah misteri yang tidak boleh diganggu-gugat. Pola pikir seperti ini jika tertanam kuat akan terbawa hingga dewasa dan membuat seseorang kurang terlatih dalam mempertanyakan, menganalisis, dan mencari solusi berbasis data. Lebih jauh, ini juga berdampak pada kebijakan kesehatan masyarakat. Ada banyak contoh di mana ajaran atau interpretasi keagamaan menghambat program-program preventif. Ceramah-ceramah yang mengklaim bahwa penyakit datang dari setan atau karena kurangnya doa, secara tidak langsung melemahkan urgensi untuk hidup bersih dan melakukan pemeriksaan medis. Dalam kasus yang lebih ekstrim, kita bisa melihat bagaimana program imunisasi atau vaksinasi untuk anak-anak ditolak oleh sebagian kelompok dengan alasan kandungan yang dianggap tidak suci atau berasal dari unsur yang diharamkan. Padahal vaksin itu terbukti secara ilmiah menyelamatkan jutaan nyawa dari wabah penyakit mematikan. Ketika aturan tentang suci dan tidak suci ditempatkan di atas bukti empiris dan kebutuhan kesehatan, yang jadi korban adalah masyarakat luas, terutama anak-anak yang tidak punya kuasa untuk memilih. Begitu pula dalam urusan penanggalan dan perayaan. Di banyak tempat, perbedaan metode penetapan kalender keagamaan menjadi sumber keretakan sosial yang rutin terjadi setiap tahun. Seluruh umat terbelah hanya karena perbedaan melihat bulan atau perhitungan astronomis. Padahal, secara esensi, mereka merayakan hal yang sama. Tapi karena klaim kebenaran metode masing-masing, muncullah 2 atau bahkan lebih hari raya yang berbeda dalam satu komunitas yang sama. Ini tidak hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga merembet ke ranah praktis. Kapan libur nasional? Kapan orang harus cuti kerja? Kapan mudik? Sebuah perbedaan interpretasi terhadap satu objek langit yang sama berubah menjadi kekacauan logistik dan emosional. Disinilah kita melihat ironi, bagaimana Tuhan yang satu dan sama disembah, tapi umatnya tidak bisa bersatu menentukan kapan mereka harus merayakannya. Kita juga jangan lupakan bagaimana aturan ini berpotensi menciptakan gerakan-gerakan pemenuhan identitas yang bersifat superficial. Saat ini ada industri besar di balik pakaian keagamaan, aksesoris, buku-buku, hingga aplikasi pengingat ibadah. Kepatuhan beragama menjadi sebuah pasar. Identitas kesucian bisa dibeli. Kamu bisa membeli pakaian dengan merek tertentu yang secara sosial memberi sinyal bahwa kamu adalah penganut yang taat. Kamu bisa membeli kaligrafi mahal untuk dipajang di ruang tamu. Kamu bisa mengikuti kajian-kajian eksklusif yang biayanya tidak murah. Ketaatan dan kesucian seolah berubah menjadi komoditas, di mana akses untuk terlihat dekat bisa diperoleh dengan uang. Ini menambah lapisan beban baru, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Mereka tidak hanya merasa kurang taat karena aturan personal, tetapi juga minder karena tidak bisa membeli simbol-simbol yang oleh lingkungan disepakati sebagai penanda ketinggian derajat spiritual. Satu lagi bidang kehidupan yang tidak luput dari kompleksitas ini adalah relasi kerja dan gender. Ada aturan-aturan spesifik tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus berinteraksi di ruang publik. Harus menjaga jarak, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berduaan dalam satu ruangan jika bukan mahram. Secara teori, ini mungkin bertujuan baik untuk mencegah hal-hal yang dianggap tidak diinginkan. Tapi secara praktik di dunia kerja modern, aturan ini menjadi penghalang kolaborasi yang efisien. Seorang perempuan bisa kehilangan kesempatan mentoring one-on-one dengan atasannya yang laki-laki hanya karena harus ada pihak ketiga di ruangan. Seorang laki-laki dan perempuan yang ditugaskan dalam proyek lapangan harus memikirkan logistik terpisah yang lebih rumit dan mahal. Lagi-lagi, sebuah aturan yang tidak mengenal konteks situasi dan kebutuhan zaman justru menghambat produktivitas dan memperkuat segregasi gender di tempat kerja. Kesetaraan kesempatan menjadi sulit dicapai ketika interaksi dasarnya saja sudah diatur oleh sekat-sekat yang sangat kaku. Lalu, realitas tentang pilihan hidup personal seperti menjadi lajang atau menikah pun tidak luput dari pengaruh ini. Dalam banyak konstruk keagamaan, menikah dianggap sebagai ibadah dan penyempurna agama. Status lajang, apapun alasannya, seringkali dipandang sebelah mata. Orang yang memilih fokus pada karir atau yang belum menemukan pasangan yang cocok, secara terus-menerus mendapat tekanan dari komunitasnya. Tekanan itu dikemas dalam bahasa nasihat keagamaan, sunnah rasul, berbanyak puasa, jangan terlalu pilih-pilih,
yang penting agamanya baik. Hidup mereka seolah-olah belum sah dan belum lengkap hanya karena satu status administratif itu. Padahal bisa jadi, dengan melajang seseorang justru bisa berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat, lebih fleksibel dalam mengabdi, dan lebih sehat secara mental. Tapi lagi-lagi, template baku kebahagiaan dari aturan agama mempersulit mereka yang memilih jalan berbeda, menciptakan rasa bersalah dan inferioritas yang tidak seharusnya ada. Tidak jauh dari soal status, ada pula tekanan yang sangat besar dalam hal pengasuhan anak. Sejak seorang anak lahir, ia sudah langsung dimasukkan ke dalam sebuah kerangka identitas yang belum tentu ia pilih sendiri. Orang tua yang sangat taat akan merasa terbebani untuk mencetak anaknya menjadi versi mini dari diri mereka dalam hal keyakinan. Hafalan doa-doa, kitab suci, dan ritual menjadi tolok ukur keberhasilan mengasuh. Seolah-olah nilai seorang anak dan keberhasilan orang tua diukur dari seberapa cepat si kecil bisa melafalkan teks-teks berbahasa yang bahkan tidak ia mengerti artinya. Ini menjadi problematik ketika anak mulai menunjukkan minatnya sendiri. Ada anak yang secara alami lebih tertarik pada seni, olahraga, atau sains. Tapi, jika jadwal hariannya sudah habis untuk sekolah formal, lalu dilanjutkan dengan sekolah agama sore hari, lalu malamnya mengaji, kapan ia punya waktu untuk mengeksplorasi minatnya? Energi anak yang terbatas itu habis untuk memenuhi ekspektasi keagamaan yang dijadwalkan dengan ketat. Kreativitas dan bakat alami seringkali harus dikorbankan di altar ketaatan. Ironisnya, banyak orang tua melakukan ini karena tekanan, karena takut dianggap gagal oleh komunitasnya jika anak mereka tidak fasih dalam urusan ritual. Ketika anak itu beranjak remaja, persoalan baru muncul. Pendidikan tentang tubuh dan seksualitas. Aturan keagamaan seringkali menjadikan topik ini sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka dan ilmiah. Akibatnya, banyak remaja yang mencari tahu sendiri dari sumber yang salah. Karena pembicaraan tentang menstruasi, mimpi basah atau hasrat alami dibungkus dengan rasa malu dan dosa, yang tumbuh adalah ketidaktahuan dan rasa takut terhadap tubuh sendiri. Seorang remaja perempuan bisa merasa sangat ketakutan dan kotor saat pertama kali mengalami menstruasi karena tidak ada yang memberinya pemahaman yang sehat. Yang ada hanya aturan bahwa ia sekarang sudah balik dan menanggung beban dosa atas perbuatannya sendiri. Beban psikologis ini sangat berat untuk dipikul oleh seorang anak yang baru beranjak dewasa. Pendidikan seks yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan yang ketat biasanya hanya berkisar pada larangan. Jangan pacaran, jangan berduaan, jangan menyentuh. Tidak ada pemahaman tentang konsen, tentang kesehatan reproduksi, tentang bagaimana mengenali dan melindungi diri dari pelecehan. Fokusnya hanya pada menjaga kesucian sebagai sebuah simbol. Ketika terjadi kasus kekerasan seksual, korban yang sudah dibebani aturan soal kesucian ini seringkali malah merasa dirinya lah yang kotor dan berdosa. Ia takut untuk speak up karena tahu komunitasnya akan lebih mempersoalkan kenapa kamu di situ daripada mengejar pelaku. Ini adalah contoh mengerikan bagaimana sebuah konstruk aturan bisa melindungi predator dan menelantarkan korban. Pindah ke ranah kehidupan berkomunitas yang lebih luas, ada satu dinamika yang sangat menguras energi, politik identitas. Aturan dan simbol keagamaan seringkali dijadikan alat untuk menggalang massa dan meraih kekuasaan. Tiba-tiba, masalah-masalah pelik seperti korupsi, kesenjangan ekonomi, atau kerusakan lingkungan dinomorduakan. Fokus publik dialihkan kepada isu-isu yang menyangkut simbol keagamaan. Apakah pemimpinnya seiman? Apakah kebijakannya cukup religius? Apakah bangunan ini menghadap ke arah yang benar? Energi kolektif masyarakat habis untuk berdebat tentang hal-hal yang bersifat simbolik, sementara persoalan real yang menggerus kesejahteraan mereka berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Ini bukan fenomena di satu tempat, ini terjadi di banyak belahan dunia. Para pemimpin yang haus kekuasaan belajar dengan cepat bahwa mengobarkan sentimen keagamaan adalah cara paling murah dan efektif untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka. Mereka tinggal mengeluarkan pernyataan kontroversial soal cara berpakaian atau ritual, dan seketika seluruh negeri sibuk berdebat, sementara kebijakan yang merugikan rakyat melanggang mulus tanpa perlawanan berarti. Masyarakat menjadi sangat mudah dipecah belah karena sudah terlatih untuk melihat perbedaan sebagai ancaman, bukan sebagai kekayaan.
Pada titik ini, aturan-aturan yang katanya suci telah berubah menjadi senjata politik yang sinis. Kompleksitas lain yang sering luput dari pembahasan adalah bagaimana aturan ini mempersulit proses berduka dan kehilangan. Ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai, kesedihan adalah respons alami dan manusiawi. Menangis, meratapi, merasa kehilangan, itu semua adalah bagian dari proses penyembuhan psikologis. Namun, dalam sejumlah ajaran yang ketat, ada aturan bagaimana seharusnya berduka. Tidak boleh menangis berlebihan, tidak boleh meratap, harus sabar dan menerima, karena ini semua sudah takdir. Siang-siang setelah penguburan, rumah duka sudah harus diisi dengan suara doa dan ceramah yang mengingatkan agar yang ditinggalkan tidak larut dalam kesedihan. Padahal, emosi yang ditekan tidak akan hilang begitu saja. Ia hanya akan bersembunyi dan muncul dalam bentuk yang lebih destruktif di kemudian hari. Orang yang tidak diberi ruang untuk meratapi kepergian ibunya secara wajar karena dianggap tidak ikhlas, mungkin akan mengalami depresi berkepanjangan. Proses grieving yang seharusnya personal dan unik untuk setiap individu dipaksa untuk mengikuti template yang ditentukan. Beban kehilangan yang sudah berat menjadi berlipat ganda karena harus memenuhi ekspektasi sosial tentang bagaimana seorang penganut yang baik harus bersikap di depan jenazah. Ada pula beban yang sifatnya sangat praktis dan sehari-hari, yaitu yang berkaitan dengan transaksi dan kepemilikan. Di banyak komunitas, konsep keuangan modern seperti asuransi, bank konvensional, atau investasi di sektor tertentu masih menjadi perdebatan sengit. Apakah ini mengandung unsur yang diharamkan? Apakah itu termasuk spekulasi? Akibatnya, seseorang yang mungkin bisa mendapatkan proteksi finansial yang lebih baik untuk keluarganya melalui asuransi menjadi ragu dan akhirnya menunda atau bahkan tidak mengambil perlindungan sama sekali. Padahal, hidup ini penuh ketidakpastian. Tanpa asuransi, satu kejadian sakit keras bisa melenyapkan seluruh aset keluarga dan menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan. Tapi ketakutan abstrak akan label haram seringkali mengalahkan perhitungan resiko yang konkret. Begitu pula dalam urusan membangun atau memiliki rumah. Banyak orang yang hidup bertahun-tahun dalam ketidakpastian hanya karena menghindari skema pembiayaan dari bank konvensional. Mereka memilih untuk menyewa terus-menerus atau tinggal serumah dengan orang tua dalam kondisi yang kurang ideal sambil menabung sedikit demi sedikit. Niatnya mungkin mulia, ingin menghindari sesuatu yang dianggap tidak sesuai, tapi konsekuensinya nyata. Stabilitas hunian dan kualitas hidup keluarga menjadi terkompromi. Sementara itu, skema alternatif yang ditawarkan seringkali tidak kalah rumit, dengan margin yang kadang justru lebih tinggi, sehingga solusinya terasa seperti ganti baju saja, substansi ekonominya sama. Di sini, kita lagi-lagi melihat bagaimana lapisan aturan menambah kerumitan pada keputusan-keputusan finansial yang seharusnya bisa dihitung dengan logika matematika sederhana. Untung rugi, aman, dan berisiko. Di level yang lebih personal dan intim, aturan ini juga menyentuh soal kebersihan dan pengelolaan tubuh dengan cara yang sangat spesifik. Ada konsep tentang najis dan suci yang membuat seseorang harus selalu waspada dengan benda-benda di sekitarnya. Toilet, yang fungsinya memang untuk membersihkan kotoran, menjadi ruang yang dipenuhi aturan. Kaki mana yang masuk lebih dulu? Tangan mana yang digunakan? Apakah cipratan airnya suci? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin tidak pernah terlintas di benak sebagian besar orang, tapi bagi mereka yang terikat, ini adalah perhitungan konstan. Seseorang bisa merasa seluruh tubuhnya tidak sah untuk beraktivitas hanya karena terkena sesuatu yang dikategorikan sebagai najis. Ini kemudian berujung pada ritual pembersihan yang berulang-ulang. Wudu, mandi besar, membersihkan bejana, semuanya memiliki prosedur baku yang jika tidak diikuti dengan sempurna dianggap tidak sah. Bagi banyak orang, ini adalah meditasi ringan dan penyegaran. Tapi bagi yang lain, ini adalah siklus yang melelahkan. Terutama bagi mereka yang memiliki kecenderungan perfeksionis atau was-was, ritual ini bisa memakan waktu sangat lama. Mandi yang seharusnya 5 menit bisa menjadi setengah jam karena terus-menerus merasa ada bagian tubuh yang belum terkena air. Energi dan waktu terkuras hanya untuk melawan perasaan tidak bersih yang abstrak, sementara kebersihan fisiknya sendiri sebenarnya sudah tercapai sejak menit-menit awal. Mari kita tarik benang merahnya sedikit lebih lebar ke arah hubungan antar komunitas.
Ketika satu kelompok meyakini bahwa hanya aturan merekalah yang paling benar, gesekan dengan kelompok yang aturannya sedikit berbeda atau tidak memiliki aturan sama sekali menjadi tidak terhindarkan. Di lingkungan perumahan, tempat kerja, atau transportasi umum, perbedaan ini menimbulkan ketegangan mikro yang terus-menerus. Si A merasa terganggu karena si B melakukan ibadah dengan suara yang dianggapnya berisik. Si C merasa tidak nyaman karena si D menganggap pakaiannya kurang sopan. Interaksi sosial sehari-hari yang seharusnya cair menjadi ajang saling menilai berdasarkan daftar aturan yang berbeda-beda. Pluralitas yang merupakan fakta demografis menjadi beban psikologis karena setiap individu merasa perlu menjadi polisi moral bagi individu lainnya. Dampaknya pada kebijakan publik pun signifikan. Suara-suara yang mendorong agar aturan keagamaan tertentu diadopsi menjadi peraturan daerah atau bahkan nasional semakin sering terdengar. Ini berarti orang yang tidak terikat pada aturan tersebut pun harus ikut menanggung konsekuensinya. Misalnya, jika sebuah peraturan daerah mewajibkan tempat usaha tutup pada waktu ibadah tertentu, maka semua orang, terlepas dari keyakinannya, kehilangan akses untuk membeli kebutuhan. Jika peraturan daerah mewajibkan standar pakaian tertentu, maka pendatang atau wisatawan yang tidak terbiasa akan merasa terkekang atau bahkan enggan datang. Ini mempersulit pertumbuhan ekonomi lokal, pariwisata, dan pertukaran budaya. Apa yang dimulai sebagai aturan internal sebuah kelompok akhirnya merembet menjadi beban bagi seluruh masyarakat. Semua pengamatan ini bermuara pada satu realita yang cukup jelas. Ada begitu banyak energi, waktu, dan sumber daya, baik mental, emosional maupun finansial, yang habis untuk mengelola, mentaati, dan memperdebatkan aturan-aturan ini. Sementara itu, manusia sebagai individu dan masyarakat sebagai kolektif sebenarnya sedang menghadapi tantangan-tantangan besar yang membutuhkan seluruh perhatian kita. Perubahan iklim, krisis kesehatan mental, kesenjangan ekonomi yang menganga, hingga disrupsi teknologi yang mengubah lanskap pekerjaan. Ini semua adalah masalah nyata yang dampaknya bisa kita ukur dan rasakan secara langsung. Ketika fokus kita terpecah untuk terus-menerus mengurusi status najis tidaknya sebuah benda atau sah tidaknya sebuah gerakan badan, kita kehilangan kapasitas untuk duduk bersama, memikirkan solusi atas masalah-masalah yang benar-benar mengancam kelangsungan hidup kita. Bukankah aneh ketika kita bisa menghabiskan berjam-jam mendiskusikan detail cara berpakaian yang tepat, tapi mengabaikan diskusi tentang bagaimana memastikan udara yang kita hirup tetap bersih? Atau ketika kita sibuk memastikan hewan disemberi dengan cara tertentu, tapi tidak peduli bagaimana hewan itu diperlakukan semasa hidupnya di peternakan industri yang kejam. Prioritas kita seolah terbalik. Hal-hal yang bersifat simbolik dan metafisik ditempatkan di puncak, sementara hal-hal yang sangat material dan mendesak dinomorduakan. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi soal kemana arah peradaban kita sedang bergerak. Ada satu lagi aspek yang jarang disadari. Aturan-aturan yang sangat tegas ini, dalam jangka panjang, menciptakan budaya ketergantungan atas izin untuk hidup. Orang-orang tidak lagi merasa bebas untuk mengambil keputusan berdasarkan akal sehat, empati, dan analisis situasional. Mereka selalu menengok ke belakang, ke kitab, ke pemuka, atau ke komunitas untuk meminta fatwa dan legitimasi sebelum bertindak. Otonomi individu sebagai manusia dewasa yang mampu berpikir dan mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri perlahan-lahan tergerus. Padahal di dunia yang berubah sangat cepat seperti sekarang, kemampuan untuk membuat keputusan etis berbasis konteks adalah keahlian yang sangat krusial. Ambil contoh sederhana soal makanan dan minuman, tapi kali ini dari sisi kesehatan. Aturan lama mungkin hanya menyebutkan jenis makanan dan minuman tertentu yang haram, tapi dunia modern memunculkan tantangan baru, gula berlebih, lemak trans, mikroplastik, zat aditif berbahaya. Apakah aturan itu punya jawaban atas ini? Tidak, karena fokusnya bukan pada esensi apa yang merusak tubuh, tapi pada label apa yang diharamkan. Seseorang bisa sangat taat menghindari makanan haram, tapi setiap hari mengonsumsi gula dalam jumlah yang merusak tubuhnya hingga akhirnya menderita diabetes. Di titik ini, aturan yang katanya melindungi tidak lagi relevan dengan ancaman nyata yang ada di depan mata. Lalu, apa yang bisa kita simpulkan dari seluruh pengamatan ini? Ini bukanlah sebuah ajakan atau seruan. Ini murni hasil dari memandang realitas sosial dengan setelanjang mungkin, mengumpulkan data-data empiris dari interaksi sehari-hari.
Hidup ini pada dasarnya sudah penuh dengan penderitaan dan kerumitan yang tidak bisa kita hindari. Sakit, kehilangan, kegagalan, kematian, ini semua adalah bagian dari kontrak kita sebagai manusia. Namun tampaknya kita sebagai spesies memiliki kecenderungan unik untuk menciptakan penderitaan tambahan melalui konstruk-konstruk yang kita bangun sendiri. Dan aturan-aturan yang kita maksud sepanjang obrolan ini adalah salah satu kontributor terbesarnya. Persis karena ia menyentuh setiap aspek kehidupan dari yang paling privat hingga yang paling publik. Ia mengubah kenikmatan sederhana menjadi ujian moral, menjadikan efisiensi sebagai musuh, dan menyulap rasa ingin tahu menjadi ancaman. Terima kasih sudah menemani perenungan panjang ini. Kalau kalian suka dengan cara kami mengupas isu-isu yang jarang disentuh dari sisi yang berbeda, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel Silent Majority. Di sini kami adalah rumah untuk ide-ide yang mungkin terasa seperti suara yang tenggelam, suara dari mayoritas yang sering memilih diam. Komen di bawah juga, kami sangat ingin tahu bagaimana pandangan kalian. Apakah kalian juga mengamati hal yang sama atau punya perspektif berbeda yang bisa memperkaya diskusi kita? Sampai jumpa di video berikutnya.